Evelyn diantar ke lokasi syuting. Mini Cooper Evelyn ditinggal di kantor Bratajaya. Raka yang mengantar langsung dengan mobil sport hitamnya yang selalu dikendarai sopir pribadi. Dalam perjalanan, "Kau yakin tidak apa-apa?" tanya Evelyn. "Syuting ini butuh waktu beberapa jam, Raka. Kau tidak perlu. Aku ingin menunggu." Tatapannya tajam ke depan. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Evelyn terdiam, lalu wajahnya memerah tanpa alasan jelas. Begitu sampai di lokasi syuting, Raka turun lebih dulu, memastikan area aman. Lalu ia meminta Evelyn untuk keluar dan masuk ke lokasi syutingnya. "Masuklah, aku akan menunggu di sekitar sini," katanya lembut. "Jangan khawatir, kau tidak akan melihatku, tapi aku melihatmu." Evelyn menelan ludah. Degup jantungnya tidak stabil. Setelah Evelyn masuk, ia mengganti pakaiannya di dalam mobil. Pakaian itu ia bawa dari walk-in closetnya di kantor. Ia pikir pakaian itu lumayan santai. Kemudian ia melepas jas, mengganti kemeja ke kaos hitam polos, jaket kulit hitam, dan mengenakan masker. Orasi EU menghilang. Yang tersisa, pria tampan misterius yang sangat mencolok di antara kru biasa. Raka masuk dan duduk di sebuah sofa yang tak jauh dari area syuting. Raka mengintip dari balik bayangan. Ia berdiri di pojokan studio, tangan di saku hoodie. Maskernya menutupi sebagian wajah. Beberapa kru melihat sekilas dan berbisik, siapa tuh? Ganteng banget. Penggemar Evelyn kayaknya. Orangnya tajir banget kelihatannya. Tidak ada yang tahu itu Raka Bratajaya. Ia melihat Evelyn mulai syuting iklan kasur mewah. Gadis itu memakai gaun tidur satin lembut warna putih. Jatuhnya membentuk lekuk tubuh anggunnya. Raka spontan mulai mengepal. Tapi, detik berikutnya bibirnya melunak karena Evelyn menolak. "Maaf, bisa minta jubah tidur yang lebih tertutup? Yang ini terlalu mengekspos. Aku ingin lebih sopan." Raka menghela napas. Panas di dadanya mencair begitu saja. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Terima kasih sayang. Kau menjaga dirimu untukku." Dan saat melihat Evelyn beradegan dengan anak kecil laki-laki berusia 3 tahun, tertawa kecil, menggendong anak itu, mencium pipi anak itu, Raka membeku. Ada sesuatu menusuk hatinya. Indah, hangat, dan sangat nyata. Dia akan jadi ibu yang hebat. Dan, "Aku ingin menjadi ayah anak-anaknya." Bayangan Evelyn sedang hamil. Evelyn menyuapi anak mereka. Evelyn menunggu di rumah. Bayangan itu tidak bisa hilang. Untuk pertama kalinya, Raka Bratajaya merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari kecemburuan. Ia ingin masa depan bersama Evelyn. Sungguh-sungguh membingungkannya. Selesai syuting, Evelyn menuju mobil. Sudah jam 8 malam. Evelyn bergegas ke arah mobil. Ia merasa bersalah karena Raka sudah menunggunya 3 jam lebih. "Maaf ya, aku." Namun kalimat itu hilang begitu ia melihat Raka. Pria itu sudah berganti pakaian santai. Kaos hitam, jaket hitam, celana hitam, rambut disisir rapi. Tampan, santai, maskulin. Evelyn sampai speechless. Ia bahkan lupa napas. "Kau mengganti bajumu?" "Iya. Aku tidak mau kau malu kalau aku terlihat seperti om-om saat menjemputmu." Raka tersenyum tipis di balik masker. "Lagi pula, aku ingin kau melihatku seperti pria biasa." Evelyn nyaris meleleh. Raka mengajak ke apartemennya. Saat masuk mobil, Raka berkata pelan, "Evelyn, kali ini mampirlah ke apartemenku." Evelyn kaget. "Tapi, aku takut ada paparazzi." Raka menatapnya serius. "Tidak ada paparazzi yang bisa masuk ke kawasan apartemenku. Aksesnya privat. Keamanan 24 jam. Siapapun yang berani masuk tanpa izin akan ditangkap." Evelyn mengangguk perlahan. "Kalau begitu, baiklah Tuan Raka. Sepertinya kau agak memaksa ya," ucap Evelyn sambil tersenyum. Raka tersenyum. Dan senyum itu membuat Evelyn semakin tidak tenang. Di apartemen Raka waktu berjalan lebih cepat. Apartemen itu luas, elegan, hangat. Lampu kuning lembut, aroma kayu mahal, sofa empuk, interior minimalis yang indah. Evelyn duduk di sofa. Raka langsung bergerak. Active service mode on. Membawakan minuman hangat, mengambil selimut untuk Evelyn, mengatur suhu AC, memastikan makanan disimpan.
bahkan mengganti bantal sofa agar Avalan nyaman. Avalan terpaku melihatnya. Raka, kau tidak perlu repot begini. Tidak repot. Pria itu duduk di sampingnya. Aku sudah lama tidak merawat seseorang. Avalan menunduk. Pipinya panas. Mereka berbincang, tertawa, membahas masa kecil, membahas mimpi, membahas masa depan. Waktu terasa sangat cepat. Tahu-tahu, jam sudah menunjukkan 01,27 dini hari. Avalan menguap kecil. Raka mengambil charger HP-nya di kamar. Setelah kembali ke ruang tengah, ia melihat Avalan sudah tertidur. Sepertinya dia terlalu lelah, ucap Raka sambil tersenyum. Raka menggendong Avalan ke kamarnya. Ia sengaja menempatkan gadis itu di kamarnya karena kamar itu yang paling besar. Dia mau wanitanya itu tidur di tempat yang ternyaman, sedangkan dirinya sendiri akan tidur di kamar tamu. Namun sebelum keluar, ia menyelimuti Avalan dan berkata sambil membelai rambutnya, "Good night sayang." Sebelum menutup pintu, Raka berbisik lagi, "Terima kasih, sudah membuat hari ini tidak terasa gelap lagi." Pintu tertutup pelan. Raka berdiri di koridor panjang itu. Ia menutup mata dan tersenyum. "Aku benar-benar jatuh hati padamu, Avalan."